Baik, selamat malam dokter. Di sini perkenalkan nama saya Yesica Salaminapur, NIM 2020-707. Di sini saya akan menjelaskan PBL1 di mana pada PBL1 ini kita mendapatkan kasus dengan hipotesis anemia mikrostik hipokromik pada anemia defisiensi besi. Nah, di sini anemia defisiensi besi adalah anemia yang terjadi karena kekurangan zat besi di dalam tubuh manusia yang berkurang. Oke, di sini saya akan masuk langsung ke pembahasan di mana klasifikasi anemia sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama anemia mikrostik, anemia non-mositik, anemia makrositik, dan juga makrositosis ringan, di mana anemia mikrositik ini nilai MCF-nya kurang dari 82 fl. Berikutnya ada anemia normositik di mana nilai MCF-nya 82 sampai 98 fl. Ada juga anemia makrositik di mana dengan nilai MCF-nya lebih dari 98 fl. Dan yang terakhir ada anemia makrositosis ringan di mana nilai MCF-nya 100 sampai 110 fl. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada etiologi dan patofisiologi pada anemia defisiensi besi. Nah, baik, yang pertama ada pendarahan kronis kecil, misalnya terjadi monohargia, ulcus pepticum, kanker saluran gastrointestinal, colitis ulcerativa, dan juga fasir. Nah, di sini akan terjadi kehilangan darah yang sangat banyak pada saat melahirkan dan juga ada donor darah yang berlebihan. Nah, pada saat kasus itu maka akan terjadinya peningkatan kehilangan zat besi dalam tubuh yang menyebabkan kekurangan zat besi di dalam tubuh, terutama di sumsum tulang belakang, di mana pada sumsum tulang belakang ini merupakan cadangan besi paling besar di dalam tubuh. Nah, itu juga akan mengakibatkan tidak cukupnya zat besi untuk mensintesiskan heme, di mana akan terjadi hemoglobin yang tidak cukup di dalam tubuh, sehingga menyebabkan kandungan hemoglobin eritrosit serta volume dalam sitoplasma eritrosit menjadi redup, di mana di sini akan menyebabkan MCF-nya berkurang 80 fl dan juga terjadi hipokromia pada apusan darah tebing. Nah, pada hemoglobin yang tidak cukup juga akan mengurangi sintesis sel darah merah di dalam sumsum tulang. Ini juga akan lebih sedikit sel darah merah yang berkurang di dalam sumsum darah tepi mengakibatkan hematokrit, pucat konjungtiva, telapak tangan, bibir, dan juga pada kuku. Nah, hemoglobin yang tidak cukup juga akan menyebabkan anemia di mana nilai hemoglobin pada pasien anemia itu kurang dari 120 gram per liter sampai 140 gram per liter, di mana gejalanya dimulai dari kurang dari 70 sampai 90 gram per liter, dan juga nilai hematokritnya kurang dari 0,37 dan kurang dari 140. Oke, kita akan masuk kepada pemeriksaan penunjang, di mana di pemeriksaan penunjang ini kita dapat melakukan diagnosis, di mana diagnosis ini terdiri dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Nah, anamnesis ini kita dapat melakukan beberapa pertanyaan kepada pasien, serta dalam pemeriksaan fisik ini kita dapat
memeriksa apakah pasien ini memiliki gejala-gejala yang masuk pada anemia. Nah, untuk pemeriksaan penunjang sendiri, kita dapat melakukan tes hematologi di mana ini terdiri dari tes hemoglobin, tes hematokrit, RDW, MCF, dan juga CHR. Kita juga dapat melakukan tes biokimia di mana serum ferritin, TIBC, ZEP, serum besi, saturasi, transferin. Nah, untuk diagnosis banding dan juga komplikasi di sini, kita dapat DD untuk pasien ADB ini dengan penyakit kronis pada ADB sendiri. Kita juga dapat diagnosis, kita dapat bandingkan dengan sideroblastik dan juga thalassemia. Nah, untuk komplikasinya sendiri, di sini ada komplikasi sistem neuromuskular, ada gangguan proses mental, masalah jantung, gangguan imunitas, depresi, serta bisa juga terjadi kematian. Nah, untuk tata laksana pasien ADB ini kita dapat melakukan 2 tata laksana. Yang pertama farmako, di mana kita melakukan terapi kausal, pemberian preparat besi, terapi besi pararenteral, dan transfusi serta ferrous sulfate. Nah, untuk tata laksana non-farmako ini kita dapat melakukan edukasi seperti menyuruh pasien memakan makanan yang tinggi besi, folat, B12, vitamin C, dan juga hindari kopi serta teh. Oke, ini presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya meminta maaf. Selamat malam, dokter.